Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita sering mendengar bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang mengatakan, nanti kalau saya sudah kaya saya akan berinfak. Nanti kalau saya punya uang saya akan bersedekah. Nanti kalau saya sembuh, saya akan begini. Dia mengikatkan amalannya, mengaitkan sedekahnya dengan kondisi tertentu. Bagaimana seharusnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk berinfak apapun kondisinya. Dianjurkan untuk senantiasa berinfak apapun kondisinya. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang kaya raya, dzu sa'ah yakni orang yang memiliki keluasan rezeki, kaya raya, untuk berinfak dari kekayaannya itu. Untuk berinfak dari apa yang dia miliki. Itulah tuntunan Nabi, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar. Orang yang kaya raya kemudian dia berinfak. Itu hal yang wajar karena memang dia punya kekayaan. Kemudian kelanjutannya, waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kemudian yang berikutnya, dan barang siapa yang rezekinya sedikit atau mendapatkan kehimpitan, kemudian terhimpit ekonominya, bahkan terbatas, qadra alaihi rizquhu, yang rezekinya terbatas, dia untuk makan saja mungkin tidak cukup, tapi apa? Falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaklah dia juga berinfak dari apa Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Ingat, dalam kondisi yang sempit pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk berinfak. Subhanallah. Permasalahannya adalah bukan masalah banyak dan tidaknya. Permasalahannya adalah bukan masalah sempit atau tidaknya. Permasalahannya adalah, atau pertanyaannya adalah, apakah kita beriman dengan ayat ini? Apakah kita meyakini ayat ini? Kenapa? Karena dalam kelanjutan ayatnya Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberatkan suatu jiwa kecuali Allah telah sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi apapun kondisinya kita berinfak. Kemudian yang berikutnya, sayaj'alallahu ba'da usrin yusra. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan setelah kesusahan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Nah, bagaimana tafsirnya para ulama tentang ayat ini? Dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ala qadri ghinahu. Itu ketika Allah mengatakan hendaklah orang yang memiliki keluasan untuk berinfak dari keluasannya, yaitu ala qadri ghinahi, disesuaikan dengan kemampuannya, kekayaannya. Kemudian waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, ay minal mal. Yang dikatakan mimma ataahu Allah itu dari apa yang Allah berikan kepada, dari hartanya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan jiwanya dalam bernafkah itu illa ma ataha, kecuali Allah apa yang Allah berikan kepada dia dari hartanya itu. Misalnya ketika dia dalam kehimpitannya, dalam ekonominya dia mendapatkan kesusahan, kehimpitan, kemudian dia dapat susah dari hari rezeki, maka ketika dia mendapatkan harta yang sedikit itu, dia disunnahkan, dianjurkan berinfak dari yang sedikit tersebut. Tidak harus menjadi orang kaya raya, tidak harus menjadi orang yang punya banyak hal,
agar dia bisa berinfak. Tapi tidak, hendaklah dia itu berinfak dari apa yang Allah berikan kepada dia, bukan dengan cara mengutang ataupun cara memaksakan diri, tidak. Ketika dia mendapatkan itu yang sedikit itu, maka itulah yang dituntut untuk berinfak. Kenapa? Saja'allahu ba'da usrin yusra, karena ba'da dhiqin wa syiddatin khinan wa sa'ah. Kenapa? Karena ketika dia berinfak dari yang sedikit tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan dari kesusahan yang dia alami sebelumnya. Tentu dengan syarat dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertanyaannya adalah, infak itu bukan masalah sedikit dan tidaknya, bukan masalah nominalnya, bukan masalah kemampuannya, tetapi apakah kita beriman dengan ayat ini atau tidak? Kemudian apakah kita mau mengamalkannya atau tidak? Nah, demikian kajian kita pada hari ini. Jangan pernah mengatakan, nanti kalau saya kaya saya akan berinfak, nanti kalau saya punya segalanya saya akan berinfak. Tidak. Dari sekarang kita berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari kehidupan kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.